Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diterjang longsor, lalu lintas di Jalan Nasional kawasan Batu Koneng Ambon terganggu. Kemarau yang melanda Maluku Barat Daya mengakibatkan kebakaran lahan di sejumlah lokasi. Memeriahkan HUT ke-80 RI, belasan mantan narapidana terorisme di Ambon menggelar kirap bendera merah putih. Hujan dengan intensitas tinggi selama 3 hari menyebabkan longsor besar terjadi di kota Ambon. Tebing setinggi 50 meter longsor di kawasan Batu Koneng, Kecamatan Teluk Ambon pada Minggu siang. Material longsor setebal 40 meter ini juga turut menimbun satu alat berat milik Balai Jalan Nasional saat beraktivitas membersihkan material. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun tebalnya material longsor di jalan membuat akses lalu lintas di kawasan ini terganggu. Untuk mengakses jalan raya, warga terpaksa menyewa angkutan tambahan dan mengeluarkan biaya lebih besar melalui separuh jalan yang tidak tertutup longsor. 8 sampai jam 10 itu dia baru sedikit. Ada alat itu, dia bersih jalan ini. Tahu-tahunya dia jam 1, dia longsor. Dia longsor besar itu jam 1. Oh, jam 1 tadi? Berarti yang alat itu bagaimana alatnya? Dia kan bersih jalan ini. Jadi dia longsor jam 1 lah, dia langsung ikut lagi, dia punya orang lain, dia lompat kan. Oh, dia lompat. Maksudnya turun di mana turun tadi? Tadi di bagian sana. Itu pas belum bilang kan katanya bisa lanjut jalan tuh. Pas datang ke sini cuma bisa lah. Oh, bisa lah ya. Secepatnya sih atau di bantu untuk dibersihkan lah atau diangkat. Longsor di kawasan ini terjadi 2 kali sejak Sabtu malam hingga Minggu siang. Selain disebabkan curah hujan tinggi, penyebab longsor diduga akibat labilnya tanah sekitar kawasan ini. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Lokasi longsor di kawasan Batu Koneng, Kecamatan Teluk Ambon mulai dibersihkan petugas. Dengan mengerahkan 2 buah alat berat, lokasi longsor di Batu Koneng, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, mulai disingkirkan petugas dari material longsor setinggi 40 meter. Dibantu warga, seluruh material longsor disingkirkan. Nah, sekarang kita udah tambah ada 2 loader lagi, dan ada rencana 2 ekskavator dan 3 DT, 3 dump truck untuk bantu pembersihan longsoran. Kira-kira selesainya bisa kapan? Berapa lama waktu untuk selesai jalan terbuka Pak? Kita upayakan kalau cuaca mendukung hari ini bisa terbuka. Cuma kita himbau agar kendaraan bisa lebih hati-hati. Nanti kita juga koordinasi dengan Lantas Polda sehingga bisa rekayasa lalu lintas karena kondisi di sini kemungkinan masih ada longsor lagi. Minggu siang, longsor menutup ruas jalan usai hujan deras melanda Pulau Ambon. Selain menutup separuh ruas jalan, longsor juga menimbun 1 buah alat berat milik Balai Jalan Nasional saat beraktivitas membersihkan material. Khawatir musibah kembali melanda, warga yang tinggal di lokasi rawan bencana diminta mewaspadai dampak cuaca buruk. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Hujan deras sejak Jumat malam hingga Minggu melanda kota Ambon juga mengakibatkan 1 buah rumah semi permanen di tebing ambruk.
Peristiwa yang terjadi di kawasan Tanjung Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ini begitu mencemaskan warga. Tidak ada korban jiwa, sebab pemilik rumah sudah keluar lebih dahulu. Sedangkan rumah beserta isinya hancur diterjang longsor. Kerugian material akibat longsor mencapai puluhan juta rupiah. Sekitar dari jam 12 malam. Dari jam 12 malam ya. Ini milik keluarga siapa nih Bang? Milik keluarga ini orang Delola juga. Nama siapa tuh? Nama Bapak Umar Marasabesi. Bapak Umar Marasabesi yang punya rumah ini ya. Punya rumah ini. Jadi ini alhamdulillah tidak ada korban. Tidak ada korban, alhamdulillah. Jadi abang orang mulai angka mulai Kas dari situ semua. Ya, kas coba mulai. ribut itu. Mencermati cuaca buruk melanda Pulau Ambon, warga yang tinggal di lokasi rawan longsor diminta waspada guna terhindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon. Cuaca buruk yang melanda kawasan Pulau Ambon juga berimbas terhadap naiknya harga sayur mayur di Pasar Mardika dan Batu Merah, Kota Ambon. Para pedagang di dua pasar sentral ini terpaksa menjual harga sayur mayur dengan mahal karena harga yang dibeli dari petani juga mahal akibat gagal panen. Seperti sawi dan kangkung serta bayam, satu ikat besar dijual Rp25.000 sampai Rp30.000 per ikat. Padahal sebelumnya dijual di kisaran Rp10.000 sampai Rp15.000 per ikat. Sedangkan ikat kecil dijual Rp8.000 per ikat dari Rp5.000 per ikat. Sekarang ini bayam berapa satu ikat? Penjualan 8.000, 2.15, Kalau yang satu ikat besar berapa Bang? 25. 25. Berarti pembeli dong mengeluh pada saat beli sayur bayam tuh. Ada yang mengeluh, ada yang seng. Kalau Dong juga tahu situasi lah itu, barang ujang ini. Aja dong tahu. Biar kata bilang 10.000 dong juga mengerti lah. karena barangkali faktor besok kondisi ya. Ya. Oke. Beratnya untuk sekarang ini kangkung per ikat berapa? Per ikat itu 5.000, satu ikat itu ambil 18, ya, terus dibagi 4. Kalau yang sawi juga mahal juga. Saya setengah 15, 12. Yang paling mahal apa? paling mahal bayam Bayam. Jadi per ikat berapa? 25. 25. Pembeli dong mengeluh kasih dengan harga sayur. Mengeluh, itu kayak orang yang seperti mengeluh tuh orang jarang turun pasar, tahu dong, tidak tahu keadaannya. Pasar bagaimana? Sayur ini kan turun naik. Beli apa nih, Cik? Bayam ini di kangkung. Jadi satu ikat sayur bayam berapa Kak? 8.000. Iya. Mahal mahal kasih. Mahal. Mahal. Harapan Kakak dong apa sebagai pembeli? Ya, murah tadi itu barang 5.000. Baru 8.000 juga kecil sekali ya. Iya. Naiknya harga sayur mayur membuat warga makin resah. Pemerintah daerah serta dinas terkait diminta menstabilkan harga bahan pokok agar warga tidak semakin resah. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon.